Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, akhirnya manga One Piece chapter 1109 sudah dikonfirmasi oleh pihak Puppies bahwa chapter 1109 akan segera rilis resmi di minggu depan. Ya, Puppies juga menegaskan bahwa chapter 1109 akan memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Selain itu, Puppies juga memberikan tanggapannya mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1109 dengan mengatakan orang terpelajar dalam keadaan kacau balau, siapa yang akan tertawa terakhir? Nah, apabila kita analisa lagi dari bocoran yang telah diberikan oleh Puppies, memang manga One Piece chapter 1109 nantinya masih memperlihatkan kelanjutan konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, Luffy yang telah berhasil mengajar Admiral Kizaru dan Gorosei Satoon membuat kita semua penasaran apakah mungkin ini adalah akhir dari pertarungan mereka berdua. Karena apabila kita perhatikan lagi, Luffy yang benar-benar sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Kizaru terhadap Dr. Vegapunk membuat Luffy ingin segera mengakhiri konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Bukan hanya itu saja, sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Dr. Vegapunk ke seluruh penjuru dunia One Piece pun sempat menjadi sorotan di kalangan para fan One Piece. Ya, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Vegapunk ini? Apakah mungkin pesan tersebut berkaitan tentang energi kuno yang memang sedang menjadi bahan penelitian Dr. Vegapunk dan para ilmuwan lainnya? Dengan kata lain, hal ini juga tidak menutup kemungkinan akan mengarah pada masa abad kekosongan atau Void Century. Lalu kejutan dan keseruan apalagi yang akan diperlihatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menyelesaikan konfliknya di Pulau Egghead yang semakin memanas? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1109 nantinya akan mendapatkan judul sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, kemungkinan besar judul chapter ini akan merujuk pada isi pesan yang akan disampaikan oleh Dr. Vegapunk pada seluruh penjuru dunia One Piece. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu nakama. Kemudian masuk pada inti cerita, di awal chapter masih memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya. Ya, di momen ini kita pun diperlihatkan orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece yang tampak terkejut dengan kemunculan sosok Dr. Vegapunk pada sebuah layar proyektor. Bahkan kita pun diperlihatkan reaksi dari organisasi Crossguild, Revolutionary Army, para Gorosei yang ada di Merijoa, para petinggi angkatan laut, lalu kelompok bajak laut Kurohige, dan kelompok bajak laut rambut merah. Ya, rupanya pesan tersebut berkaitan tentang kebenaran dunia yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Dr. Vegapunk juga mengatakan bahwa semua yang dia pelajari dan ciptakan saat ini hanyalah sebagian kecil yang dia pelajari dari sebuah manuskrip kuno yang dimiliki oleh para penduduk Ohara yang telah berhasil diselamatkan oleh seseorang. Dr. Vegapunk juga menegaskan bahwa apapun yang telah dia pelajari demi kemajuan teknologi yang ada di dunia One Piece justru dianggap sebagai sebuah ancaman yang sangat nyata oleh pemerintah dunia. Selain itu, menurut Dr. Vegapunk, pemerintah dunia ini terlalu takut jika ada seseorang yang berhasil mengungkap pesan yang ada pada tulisan kuno Poneglyph akan membawa seseorang tersebut untuk mengungkap lebih jauh tentang kemajuan teknologi yang ada di masa lalu. Kemudian, Dr. Vegapunk juga mengatakan bahwa sebenarnya semua manuskrip yang aku pelajari saat ini diyakini kuat adalah peninggalan dari kerajaan kuno yang telah dimusnahkan oleh pemerintah dunia 900-800 tahun yang lalu. Sambil tersenyum, Dr. Vegapunk kemudian menutup pesannya tersebut dengan mengatakan sosok yang kalian tunggu selama ini benar-benar telah kembali dan akan membuat dunia One Piece semakin berguncang. Di momen ini juga, kita pun diperlihatkan bagaimana reaksi dari para Gorosei dan Im Sama yang terlihat sangat marah.
Bahkan Im Sama berniat menggunakan senjata Mother Flame untuk menghancurkan Pulau Egghead. Di sisi lain, Shin pun kemudian membawa kita kembali ke Pulau Egghead. Nah, di sini kita pun diperlihatkan kelanjutan pertarungan yang terjadi antara Luffy versus Kizaru dan Saturnus. Setelah berhasil mencengkeram mereka berdua, kemudian Luffy pun membanting Saturnus dan melempar Kizaru jauh ke arah berlawanan dari pelarian kelompok Sanji. Nah, di sini kita pun diperlihatkan Luffy yang langsung menghajar Saturnus secara membabi buta. Bahkan hal ini pun membuat Saturnus tidak berdaya. Namun tak lama setelah itu Saturnus pun mulai bangkit kembali dan lagi-lagi menggunakan kekuatan regenerasinya. Ya, tanpa basa-basi, Luffy kemudian menggunakan jurus baru dalam mode Nikanya. Sedangkan Saturnus menggunakan kemampuan sihirnya untuk menghindari serangan Luffy. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan para Vice Admiral yang akhirnya berhasil masuk dan menghadang pelarian dari kelompok Franky. Nah, di momen ini Vice Admiral Bluegrass dan Vice Admiral Doll kemudian mencoba menyerang Bonnie. Namun hal tersebut berhasil dihentikan oleh Franky. Bonnie kemudian menyerang Vice Admiral Doll menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengubah Vice Admiral Doll menjadi anak kecil. Tetapi Vice Admiral Doll yang telah mengetahui kekuatan Bonnie berhasil menghindar dan langsung menghajar Bonnie. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan Brook dan Lilith yang akhirnya berhasil menghentikan kapal Tosen Sunny dengan bantuan kekuatan buah iblis milik Robin. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan Jinbe yang akhirnya menemukan Zoro. Nah, di momen ini, Jinbe memerintahkan Zoro untuk segera pergi bersamanya. Namun Zoro yang kesal dan masih bertarung dengan Rob Lucci kemudian mengatakan, "Apa kau tidak melihat aku yang sedang menghadapi seekor kucing sialan?" Jinbe kemudian mengatakan, "Apa kau butuh bantuan untuk mengalahkannya? Karena saat ini, Nami dan yang lainnya akan segera pergi meninggalkan pulau ini." Zoro kemudian menjawab, "Terima kasih, aku akan segera mengakhiri pertarungan ini." Nah, di momen ini kita pun diperlihatkan Zoro yang langsung menggunakan pedang Enma-nya untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Lalu kemudian setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan Vice Admiral Doll yang akhirnya berhasil mengalahkan Bonnie. Ya, rupanya Vice Admiral Doll dibantu oleh beberapa Vice Admiral untuk mengalahkan Bonnie. Sementara Franky masih diperlihatkan bertarung dengan Vice Admiral Bluegrass. Nah, kemungkinan besar sih Jinbe dan Zoro akan membantu Franky untuk menyelamatkan Bonnie di chapter berikutnya. Oke, itu tadi merupakan preview spoiler manga One Piece chapter 1109 yang telah diberikan oleh Pupis. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.